Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Setelah kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah sebagai hamba Allah oleh takmir Masjid Sultan Alauddin, melengkapi tanda terima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada malam ini akan diadakan tablik maulid Rasulullah Muhammad SAW kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang melalui lewat aplikasi Zoom, dan Bapak dan Ibu yang ada di dalam masjid. Ini adalah yang kedua kalinya mungkin ya setelah Pak Ketua Takmir melaksanakan tablik maulid Nabi di masjid kita. Baik, untuk mempersingkat dan menghargai waktu, mari kita membuka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Solihin Sabar, SAG, MAG. Falyatafaddal mazkura manjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Solihin Sabar SAG MAG. Cara selanjutnya sepatah kata dari Ketua Takmir Masjid Sultan Alauddin kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Amir Coneng MS. Disilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, pada tablik dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, ada ayat di dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini hadirin yang saya muliakan
merupakan rangkaian ayat dari kedatangan Rasulullah SAW yang pada ceramah subuh yang lalu pada Rabu saya kemukakan bahwa kedatangan Rasulullah SAW ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim itu terkabul kurang lebih 4.500 tahun kemudian. Jadi jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 4.500 tahun. 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian Masehinya 570. Apa yang diminta Nabi Ibrahim yang saya muliakan adalah datangkan seorang Rasul ya Allah. Datangkan seorang Rasul ya Allah. Yang Rasul itu dari kaum sendiri. Rangkaian ayat ini itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 129, dijawab oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 151, kemudian dijelaskan lagi oleh Allah pada surat Al-Imran 164. Apa pada surat Al-Imran? Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum min anfusihim. Sungguh kata Allah, sungguh suatu karunia, sungguh satu anugerah kedatangan Rasulullah ini. Jadi kedatangan Rasulullah ini adalah anugerah, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin dari kalangan min anfusihim, dari kalangan sendiri. Saya tadi membuka tafsir hadirin saya hormati. Saya lihat tafsir Al-Misbah. Kemudian saya kutub Fizil Al-Quran. Min anfusihim ini menunjukkan hadirin dari kalangan sendiri. Datangkan seorang Rasul, ya Allah, dari kalangan mereka sendiri. Kalangan mereka sendiri kenapa? Punya makna beberapa arti. Yang pertama adalah dari lingkungan mereka sendiri. Kenapa dari lingkungan sendiri mereka? Kalau dari lingkungan sendiri hadirin saya hormati, itu berarti kita sudah melihat Rasulullah itu saya lihat oleh kaumnya sejak kecil menjadi dewasa sampai pada kematiannya. Sehingga sifat-sifat Rasulullah itu kelihatan. Sifat jujurnya, sifat alaminya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Rasulullah ini bisa menjadi panutan. Diharapkan datangnya Rasulullah ini menjadi panutan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang dibacakan oleh Ustaz Solihin tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Yatlu alaikum ayati. Dia membacakan ayat-ayat Tuhan yang tersurat, yang ada di lapangan, yang ada di alam semesta ini. Wa yusakihim. Dia mensucikan. Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Dia mengajarkan kepada kita kitab Al-Quran dan kitab hikmah. Wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Kalau kamu berpatokan pada tiga hal tadi, kamu tidak akan tersesat, hadirin saya hormati. Wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Jadi kedatangan Rasulullah ini memang sudah lama ditunggu-tunggu dan menjadi karunia bagi kaum mukminin. Yang kedua hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini juga kita launching Taman Tahfiz Quran. Ini suatu langkah besar, satu peningkatan besar. Anak-anak yang sudah diwisuda
berjumlah 21 orang. Kita lanjutkan dia punya Quran, bacaan Qurannya. Ada 21 orang peserta tahfiz Quran yang merupakan dari lanjutan dari Taman Pengkajian Al-Quran. 21 ini harapkan, saya kira ada orang tua atau ibu-ibu, bapak dari 21 orang tua ini perlu dukungan dari orang tua Bapak sekalian. Ini bukan kegiatan yang sama dengan TPA, lebih hebat lagi. Karena kita harapkan janji gurunya itu dalam 1 bulan dia harus hafal 1 juz. Jadi kita harapkan 30 bulan kemudian dia hafal 1 Quran. Bayangkan kalau kita ini melahirkan, masjid kita ini melahirkan 21 orang yang bisa menghafal Quran 30 juz, ini dukungan yang sangat berat. Kita perlu bantuan, kita perlu doa dari orang tua masing-masing, dari kita semua dukungannya. Apakah dukungan dana atau finansial Bapak sekalian? Kenapa? Karena setiap anak yang membaca Quran, setiap hafalannya ini, setiap dia mengerjakan salat, setiap dia bertahajud Bapak sekalian, kalau Bapak membantu, memberikan bantuan untuk bisa dukungan finansial, maka setiap itu Anda mendapatkan pahalanya. Anda mendapatkan pahalanya terus menerus. Walaupun dia misalnya sudah tamatkan 30 juz ini, sampai nanti dia meninggal dunia, ada yang saya hormati, pahala bapak-bapak yang membantu untuk penamatan 30 juz ini akan dapatkan terus menerus. Luar biasa ini Bapak sekalian. Saya harapkan dukungan bantuan dari bapak-bapak sekalian berkaitan dengan tahfiz Quran ini. Karena baru-baru ini saya baca di Quran, ada teman saya, itu penghafal Quran dari Takalar Bapak sekalian. 103 orang yang disudah di Klarion. Berapa itu? 30 orang, 1 orang yang 30 juz. Di antara 103 itu cuma 1 orang 30 juz. Yang 20 juz 3 orang. Yang banyak itu antara 10 dengan 5 juz. Tapi insya Allah kita akan bisa menghasilkan 30 juz dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Saya sudah berbicara kepada Pak Karim, Pak Dr. Karim yang menangani masalah sarana prasarana ini supaya kita perbaiki lantai 2, kita pasang pelafonnya, kemudian kita buat 2 kamar di atas. Ada sekali-sekali anak-anak harus bermalam di masjid, yang penghafal Quran itu ada laki-laki, ada perempuan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud Bapak sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu memberikan bantuan dukungan penuh berkaitan dengan tahfiz Quran kita ini. Saya kira demikian penyampaian saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Sultanuddin, Bapak Dr. Sr. Haji Emir Cone MS. Selanjutnya kita dengarkan tablik milad Rasulullah Muhammad SAW dan doa akan diantarkan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Agus, STHI, MTHI. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Dedi Mangkosok. Walitafadal, Maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali tausiah kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk mengadakan kegiatan tabligh milad dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, apa yang mendasari kita melaksanakan kegiatan ini? Setidaknya ada dua yang sempat kami sampaikan. Yang mana itu? Yang pertama, kita hadir bersama di tempat ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad yang ditandai dengan tabligh milad. Itu merupakan tanda kebahagiaan dan tanda kegembiraan kita akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, adakah dasarnya? Jawabannya ada. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, "Qul bifadlillah." Katakan, karena adanya karunia Allah, wa birahmati, dan karena adanya rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, semestinya mereka semua bergembira. Saya ulangi, Allah mengatakan bifadlillah, karena adanya karunia Allah, wa birahmati, dan karena adanya rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, semestinya mereka semua bergembira. Ayat ini memerintahkan kita untuk berbahagia dan bergembira apabila mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Sementara kedatangan Nabi Muhammad merupakan rahmat dari Allah. Dalilnya mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti dengan demikian, kelahiran Nabi Muhammad adalah rahmat. Sementara Allah menyuruh kita bergembira apabila mendapatkan rahmatnya. Jadi seolah-olah Allah ingin berkata, bergembiralah kalian, berbahagialah kalian karena kelahiran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah rahmat dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kita hadir berkumpul di tempat ini
tiada lain yang menggerakkan kita kecuali tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, kita hadir berkumpul di tempat ini tiada lain kecuali sebagai pembuktian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, mengapa demikian? Dan apa memang yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan salah satu hadis Nabi yang mengatakan, man ahabba syai'a aktsara min zikri, siapa yang mencintai sesuatu maka pasti dia sering-sering menyebutnya. Saya ulangi, Nabi bersabda, riwayat Imam Dailami dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, man ahabba syai'a aktsara min zikri, siapa yang mencintai sesuatu maka pasti dia sering-sering menyebutnya. Betuang ogi nama kedai nigi tahu mapoji rise dia sewa majepu malewat tunarampi. Dan malam ini sekali lagi tidak ada yang kita bicarakan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mohon maaf, orang yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu pertanda dia cinta kepada Nabi. Tapi kita jangan memahami dengan pemahaman terbalik. Saya ulangi, yang memperingati kelahirannya Nabi adalah orang yang cinta kepada Nabi. Tapi kita jangan memahami dengan pemahaman terbalik. Apa maknanya? Yang tidak memperingati kelahiran Nabi berarti tidak cinta kepada Nabi. Kita tidak boleh memahami demikian, sebab pastinya siapapun dia, bagaimanapun dia, selama mengaku umat Nabi Muhammad, pasti dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, biasanya orang berbeda-beda dalam mengekspresikan cintanya. Saya ulangi, setiap umat Nabi Muhammad pasti cinta kepada Nabi. Hanya saja setiap orang punya cara yang berbeda dalam mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaki contoh. Di antara ulama ada yang membuktikan cintanya kepada Nabi dengan membuat syair, membuat qasidah yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh sebagian orang dianggap bahwa syair-syair itu bahasanya berlebihan. Engka makeda tapaliwa isat diwerek kadana. Tetapi mohon maaf, memang seperti itulah cinta. Karena ada ungkapan yang mengatakan, bila cinta sudah berbicara, bahasanya kadang berlebihan, kata-katanya terkadang tidak masuk akal. Nah, sabab ia metopa tu namanya gombalae na rekot talio iwe rekadana. Kulingi, ia metopa tu namanya gombalae na rekot talio iwe rekadana. De nama sumang gayana ogie. Na rekot mak gombala imatru na puadam makada upoji kondi titi. De nama sumang iaro. Tapi ia pa nama sumanga na rekod na modele ia rowerek kadana. Mohon maaf, yang ceramah ini orang Bugis asli. Yang ceramah ini orang Bugis asli. Konon, gayanya orang tua Bugis dulu, ketika dia merayu dan menggombal seorang perempuan, tidak menggunakan kalimat to the point. Tetapi makasi yang kalinga werek kadana menggunakan bahasa cinta dan yang bisa memahami hanya orang yang memiliki perasaan yang sama. Maraga ya roh, walaki contoh, makeda tomatoata idi ogie, gayana mak gombala romai riolo.
nareko engkana poji-poji, maka itu gelang riwatam mak jeko, andrena atau sidendrenge, balinna ulunna balewe. Mohon maaf tidak bisa diterjemahkan. Maka dia betuana gelan riwatam mak jeko, agar gelan riwatam mak jeko meng pancing, pergi memancing loka mameng, gelan riwatam mak jeko. Andrena to sidendrenge oti, bahasa lainna otie loka. Balinna ulunna balewe, ikko ulu bale, ikko bale. Jadi meng tambah loka tambah ikko, nah baca ni makeda melo kariko. Jadi memang seperti itulah bahasa cinta. Kadang berlebihan bahasanya dan kata-katanya terkadang tidak masuk akal. Contoh lain, ada orang kalau sudah berlebihan rasa cintanya, makedai anak mudai narekonala jui lope. Biasa makedai itu anak mudai, kalau kamu tidak percaya, belah dadaku. Baranina belah dada. Itu adalah bahasa berlebihan, tapi sekali lagi itulah cinta. Biasa juga ada yang mengatakan, demi mendapatkan dirimu, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Liwalada tempona yang kalinga, gunung kan kudaki, padahal baru pagar rumahnya tidak bisa dia lompati. Tapi mengapa berlebihan bahasanya? Sekali lagi, itulah cinta. Seperti itulah cinta seorang umat kepada nabinya. Terkadang menggunakan bahasa yang berlebihan. Walaki contoh. Saya tidak tahu jamaahnya masjid kita ini. Tetapi yang ceramah sekarang dari baru Pak Barasanji. Ufoji Mak Barasanji. Biasanya kalau dibaca Barasanji, narekona rapi ni werekadana makada nurayatala la usana, maka yang Barasanji ini akan berdiri dalam rangkaian kegiatan Mahallul Qiyam, membaca syair yang memuji Nabi Muhammad. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'aina kattu ya wajhas sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Bagi orang yang memahami artinya, bagi orang yang mengetahui terjemahannya, nareko neng kalinya ya ro asyraka, tidak menutup kemungkinan akan merinding bulu romanya. Wedi jaji kerek bulu-bulu enataro. Begitu indahnya kalimat memuji Rasulullah. Tetapi sekali lagi kedengarannya berlebihan. Pertanyaan, agama je betuan ya roh. Asyraqal badru alaina. Ketika rembulan itu sudah terbit, fakhtafat minhul buduru, maka rembulan-rembulan yang lain pun bersembunyi. Mithla husnika ma ra'aina, kami tidak pernah melihat orang seindah dirimu. Qattu ya wajhas sururi, wahai manusia yang berseri-seri wajahnya. Anta syamsun, anta badrun, wahai Rasulullah, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Anta nurun fawqa nurin, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Narekori yang kalinga ya bahasanya berlebihan. Karena ternyata Nabi digambarkan seperti matahari dan rembulan. Tetapi lagi-lagi itulah cinta kepada Nabi. Sekarang pertanyaan, apa memang maknanya anta syamsun, anta badrun? Wahai Rasulullah, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Mengapa Nabi digambarkan seperti matahari? Mengapa Nabi digambarkan seperti rembulan? Maka dari topan ritata, ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari, sinarmu bersinar seperti sinar matahari. Anta badrun, engkau bagaikan rembulan, indahnya cahayamu seperti indahnya cahaya rembulan. Namun pastinya seindah apapun rembulan, seterang apapun sinar matahari,
tidak akan mampu menyamai keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena matahari dan rembulan hanya bersinar di dunia, sementara cahaya Nabi Muhammad menyinari umat manusia dunia sampai akhirat. Karenanya lanjutannya mengatakan, anta nurun fawqa nurin, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jadi sekali lagi, itulah bahasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Nabi Muhammad yang ingin kita bicarakan, terlalu banyak yang bisa disampaikan. Saya ulangi, kalau Nabi Muhammad yang ingin kita bicarakan, terlalu banyak yang bisa disampaikan. Tapi pada kesempatan kali ini, cukup satu ayat yang menjadi topik kajian kita pada malam ini. Yang mana itu salah satu ayat yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh yang populer dengan nama surah Alam-Nashrah. Sekarang pertanyaan, bagaimana ayatnya? Allah mengatakan, wa rafa'na laka zikrak. Saya ulangi, Allah mengatakan, wa rafa'na laka zikrak. Kami tinggikan namamu, kami angkat namamu, pura ipatarakai rampe-rampemu. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan namanya Nabi Muhammad? Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya ada 3 penjelasan ulama. Saya ulangi, wa rafa'na laka zikrak. Sungguh kami telah tinggikan namamu. Bagaimana caranya Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad? Setidaknya ada 3 jawaban ulama. Yang mana itu? Yang pertama, ini berdasarkan hadis Nabi. Konon Nabi mengatakan, Atani Jibrilu, malaikat Jibril mendatangiku. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, Inna Rabbi wa Rabbaka yakul, sesungguhnya Isa antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi, tidak berpisah antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan, mengapa demikian? Karena itulah caranya Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan namanya Nabi dengan cara di dalam Al-Quran. Setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad, tidak pernah Allah memanggil Nabi hanya dengan menyebut namanya. Saya ulangi, di dalam Al-Quran, setiap kali Allah memanggil Nabi Muhammad, tidak pernah Allah memanggil Nabi hanya dengan menyebut namanya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Tapi setiap kali Nabi dipanggil dengan jabatannya, Ya ayyuhan Nabi, atau Ya ayyuhar Rasul. Tidak ada ayat yang mengatakan, Ya Muhammad. Berbeda ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Bila Allah memanggil nabi yang lain, biasa muatu asenna irampe. Sebagai contoh Nabi Adam, Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Nabi Adam dipanggil, namanya disebut. Nabi Nuh, Ya Nuh.
Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Musa, ya Musa. Nabi Yahya, ya Yahya. Khuzil kitaba biquwah. Semua namanya disebut. Tapi begitu Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil oleh Allah, langsung menyebut namanya. Pertanyaan, mengapa demikian? Jawabannya, itu merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang mulia. Walaki contoh, mohon maaf, macam ni kat maulu. Tadi siang di Baru Hikmah Maulid. Malam ini di masjid kita. Besok pagi jam 9 di Polres Baru. Setelah duhur di Tanete Riaja jalanan masuk ke Sopeng. Kemudian hari Jumat setelah salat Jumat di Baru. Malam Sabtu kembali di Baru di masjid lain macene mamolu. Dan ternyata tidak sedikit masjid yang kita datangi Hikmah Maulid, ada di antaranya yang cukup banyak sambutannya. Ternyata setiap yang menyampaikan sambutan tidak ada yang disebut namanya. Semua dipersilahkan dengan disebut jabatannya. Sebagai contoh, sambutan pertama oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Jabatannya disebut. Kenapa? Karena Pak KUA orang yang mulia. Sambutan kedua oleh Bapak Camat dengan hormat dipersilahkan. Jabatannya disebut, bukan namanya. Karena Pak Camat orang yang mulia. Sambutan ketiga oleh Bapak Bupati, jabatannya disebut, bukan namanya, karena Pak Bupati orang yang mulia. Tapi si senna Hikmah Maulid, maka de protokol Al Ustaz Muhammad Agus. Senana rampe. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Nabi Muhammad ditinggikan namanya oleh Allah dengan cara tidak pernah dipanggil secara langsung dengan menyebut namanya. Cara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala meninggikan namanya Nabi Muhammad karena di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan ketaatan kepada Allah ditandai dengan ketaatan kepada Rasul. Saya ulangi, di dalam Al-Quran Allah pertegas bahwa ketaatan kepada Allah ditandai dengan ketaatan kepada Rasul. Tidak dianggap taat kepada Allah kalau kita tidak taat kepada Rasul. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Ini berarti Allah mengangkat namanya Nabi Muhammad karena menjadikan Nabi sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan engkamanengi hadere dilalenna yewe onronge sebagai komitmen kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan keteladanan kepada Nabi juga cukup banyak yang bisa disampaikan. Terkait keteladanan kepada Nabi juga cukup banyak yang bisa disampaikan. Tetapi teluna urampe rilalenna iyewenni. Cukup 3 yang kita sampaikan sebagai wujud keteladanan kita kepada Rasulullah. Yang mana itu? 1. Disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwa konon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama dengan beberapa orang sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang A'rabiyun datang. Ada seorang A'rabi yang datang masuk ke dalam masjid. Pertanyaan, apa yang dimaksud A'rabi? Ulama mengatakan, ia tu ria sengi A'rabi, Arab pak bulu, Arab pegunungan, Arab pak kampung. Karena ternyata
bahasa Arabnya orang Arab ada dua. Satu Arabi, satu Arabi. Kalau dikatakan Arabi, Arab Pak Kota. Kalau dikatakan Arabi, Arab Pak Bulu. Ternyata yang datang ini Arabi. Berarti Arab Pak Bulu boleh. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Masuk ke dalam masjid. Langsung salat sunnah 2 rakaat. Selesai salat sunnah, dia berdoa kepada Allah. Hanya saja ketika baca doa, malopo sadana. Besar suaranya. Sehingga doanya didengar oleh Nabi. Hanya saja doanya Arab pegunungan ini makalah lain rieng kalinga. Agak lain didengar. Kenapa? Karena dia berdoa dengan mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Artinya, ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Nabi Muhammad, wa la tarham ma'ana ahadan, dan jangan rahmati orang lain. Kalau lain apa doa? Dia berdoa, ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Nabi Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan ada orang lain kau rahmati. Masalah Nabi ta, natapan oleh madepe makedayanu, adepe komai. Begitu mendekat, Nabi menasehati, Nabi mengatakan, ya fulan, anu, iya tu den repak doa ngemu, naci keriwi anu masa genai. Doamu itu mempersempit sesuatu yang luas. Mengapa? Rahmat Allah begitu luas. Mengapa kamu persempit hanya aku dan kamu? Ternyata setelah dinasehati, tiba-tiba masih ke iteme. Dia mau buang air kecil. Walhasil, sahabat Arab pegunungan ini langsung berdiri dan berjalan menuju sudut masjid. Begitu sampai di sudut masjid, dia langsung kencing di dalam masjid. Temer di dalam masjid. Macam mana sahabat? Bahkan tidak sedikit di antara sahabat ada yang berdiri dan ingin memarahi bahkan memukulnya. Disinilah kita perlu belajar dari sikap Rasulullah. Pertanyaan, apa yang dilakukan Nabi ketika para sahabat itu marah? Nabi mengatakan, da'uhu, taro ni olot teme, biarkan dia dulu selesai kencing. Wahariku ala baulihi sajlam mimma, pergilah engkau mengambil air 1 ember, lalu siram kencingnya dengan air 1 ember itu, fa innakum tub'atsuna muyassirin, karena kalian diutus oleh Allah untuk memberi kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Ternyata sahabat sudah marah, Nabi tidak marah. Pertanyaan, mengapa Nabi tidak marah sementara sahabat sudah marah? Jawabannya, Nabi tidak marah karena yang dilihat oleh Nabi berbeda dengan yang dilihat oleh sahabat. Bagaimana maksudnya? Sahabat marah itu wajar. Kenapa? Karena yang dia lihat kesalahannya orang. Kencing di dalam masjid. Saya ulangi. Sahabat marah karena yang dilihat kesalahannya orang. Apa itu? Karena kencing di dalam masjid. Tapi mengapa Nabi tidak marah? Nabi tidak marah karena Nabi tidak hanya melihat kesalahannya, tapi Nabi melihat siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang kencing dalam masjid. Nabi mengatakan yang kencing dalam masjid adalah Arab Pak Bulu, Arab dari pegunungan, yang bisa jadi kurang ilmunya, sedikit pengalamannya. Bisa jadi dia kencing di dalam masjid karena dia tidak tahu kalau tidak boleh kencing di dalam masjid. Agak betul ya, setiap kali ada orang melakukan kesalahan, kita jangan hanya fokus melihat kesalahannya, tapi kita juga perlu memahami siapa yang melakukan kesalahan. Ya narosabakna nareko iya macerama
nareko iya macerama, sementara saya ceramah, lalu ada juga yang bicara engkato maruka biasa tomak makam parang, tapi de mau macai aga sabakna upahangi makkedaya romak bicarai arab pak bulu ya ro. Apa engkato nget tuh biasa sifat rupusa ni pacerame macerama mak bicara toh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi hikmah dari Rasulullah, Nabi mengajarkan kita untuk selalu berusaha memahami segala situasi dan kondisi. Yang kedua, hikmah yang bisa diambil dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi ta, kulu jami'an wala tafarraku fa innal barakata ma'al jamaah. Kata Nabi, kulu jami'an, makan bersamalah kalian, wala tafarraku, dan jangan bercerai-berai. Fa innal barakata ma'al jamaah, karena sesungguhnya keberkahan berada dalam kebersamaan. Dalam hadis ini setidaknya ada dua pelajaran besar dari Nabi. Yang mana itu? Satu, wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Nabi tidak mengatakan wala takhtalifu, jangan berbeda. Tapi Nabi mengatakan wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Apa maknanya? Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Menolak perbedaan sama artinya dengan menolak keniscayaan. Selama kita memiliki kepala yang berbeda, maka kemungkinan besar akan lahir perbedaan. Sebab mengapa demikian? Inilah hidup penuh dengan warna-warni. Cuma Allah dan Rasulnya mengajarkan, biarlah ada perbedaan, yang penting kita jangan bercerai-berai. Sebab kebersamaan bukan berarti satu warna, tapi kebersamaan bisa jadi kita berbeda warna, tapi kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Biasa urampe, maka da pelangi itu indah, bukan karena satu warnanya, tapi pelangi itu indah karena pelangi memiliki banyak warna yang berbeda. Saya ulangi, pelangi itu indah bukan karena satu warnanya, tapi pelangi itu indah karena pelangi memiliki banyak warna yang berbeda. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, itulah warna yang indah. Tapi perbedaan warna di dalam pelangi tidak menyebabkan mereka bercerai-berai, sebab itulah keindahan. Ketika warna yang berbeda ini disatukan, akan melahirkan kebersamaan. Kutoni romak jelok makeda, biarlah banyak perbedaan di antara kita, biarlah banyak keragaman di antara kita, tapi pastinya masih ada sesuatu yang bisa mempersatukan kita. Kata kuncinya sebenarnya saling menghargai antara satu dengan yang lain. Walaki contoh, biasa tu nareko mailoki mapa boti, ada namanya acara mapaci, idi ogi Mangkasae. Tradisi Bugis Makassar, engka bosarakna. Ketika bosara ini dibuka, jumpa mana ni modele na bepai, jumpa ni barongkoe, jumpa Tony doko-dokoe, jumpa Tony onde-ondewe. Kalau kebetulan kita memilih barongko, maka nikmatilah barongko itu dengan enak. Tapi jangan gara-gara kita memilih barongko, lantas kita menghina onde-onde. Karena yang ceramah sekarang suka makan onde-onde. Agak betul ya roh, kita perlu saling menghargai dalam keragaman. Makutoni peringatan maulidnya Nabi. Ada yang mengatakan oke, ada yang tidak, ada yang mengatakan tidak oke. Tapi terlepas daripada itu semua, yakateni masai kaedana usulue, maka da itu pandritata la yungkaru
al-mukhtalafu fi wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Tidak boleh diingkari selama masih diperdebatkan ulama, tetapi yang mesti diingkari kalau ada yang menyalahi kesepakatan ulama. Saya ulangi, la yunkaru al-mukhtalafu fi wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Tidak boleh diingkari yang masih diperdebatkan ulama, tetapi yang perlu diingkari kalau sudah menyalahi kesepakatan ulama. Makutoni bicaranna maulu'e. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Berarti ini masuk dalam wilayah khilafiyah. Oleh karenanya, yang ingin bermaulid, mauliki. Ya rode enamelo memaulu aja nah. Yang penting kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Walaki contoh. Irampai dendre. Hadis Nabi mengatakan, riwayat Imam Dailami, man ahabba syai'a aktsara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti dia sering-sering menyebutnya. Apa artinya? Bila memang kita cinta kepada Nabi, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi. Cuma yang menjadi tanda tanya, yang mana salawat yang paling mulia? Nah, sebab megala ada modelnya salawat. Ada salawat nariyah, ada salawat al-badariyah, ada salawat tibiyah, ada salawat munjiyah, ada salawat murad, ada salawat zatiyah. Megala ada modelnya salawat. Pertanyaan, yang mana salawat yang paling mulia? Sepakat ulama, salawat yang paling mulia adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi. Saya ulangi, sepakat ulama, salawat yang paling mulia adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi. Sekarang pertanyaan, yang mana salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi? Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Bashir bin Sa'ad. Beliau datang menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna Allah amarana an nusalli alaika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana caranya bersalawat kepadamu? Maka dia sahabat, fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana caranya bersalawat kepadamu? Kata Nabi, qulu, kalau kalian ingin bersalawat kepadaku, maka bacalah. Kata ulama, inilah salawat yang paling mulia, karena ini yang diajarkan langsung oleh Nabi. Sekarang pertanyaan, yang mana itu? Mohon maaf, tafade cengi eng kalingana. Weka cice mielo ubaca. Nama lampe-lampe ahi salawai. Hanya satu kali saya mau baca. Kata Nabi, qulu, kalau kalian mau bersalawat kepadaku, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya pala mana ni kafanya? Ya naro kesina macerama ku masjid tah tapi kaci cemi baca nafala ni. Mohon maaf, sepakat ulama, itulah salawat yang paling mulia. Karena itu diajarkan langsung oleh Nabi dan diistilahkan dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut salawat Ibrahimiyah? Karena di dalamnya disebut namanya Nabi Ibrahim. Tapi muncul tanda tanya, dan ini khilafiyah. Yang mana itu? Ustaz, magani Sayyidina? Karena ternyata Nabi mengatakan, bacalah Allahumma salli
ala Muhammad. Nabi tidak mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan, bagaimana Sayyidina? Mohon maaf, ketika kami di Mesir, kami pernah bertanya kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Beliau mantan rektor Al-Azhar, masih hidup orangnya sekarang. Suatu saat beliau hadir memberikan kuliah. Materi perkuliahan hari itu berbicara tentang hadisnya salawat kepada Nabi. Selesai beliau menjelaskan, saya pun angkat tangan lalu bertanya, ya Maulana, saya mengatakan, ya Syekh, yang mana benar? Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Pertanyaan saya mengatakan, yang mana benar? Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Beliau lalu menjawab, pertanyaanmu salah. Masih lekat atau nasabak matonga-tonga nggak makutana. Yang mana benar? Lalu beliau mengatakan, pertanyaanmu salah. Kenapa salah? Karena kata beliau, semuanya benar. Artinya apa? Karena kapan kamu mengatakan yang mana benar, berarti ada yang salah. Padahal dua-duanya benar. Oleh karenanya, yang mau baca Sayyidina, tak baca nih. Ya rode namanya lo baca Sayyidina, aja nah. Tapi makedai Andre Guruta, Syekh Ibrahim Al-Hudhud, beliau mengatakan, idza qulta, bila engkau membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata beliau, pada saat itu engkau beradab kepada Nabi, beretika kepada Nabi, bahasa ugina makiada korinabita. Wa idza qulta, tapi bila engkau bersalawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad tanpa menggunakan Sayyidina, beliau mengatakan faqad akhasta bil ittiba', maka itu berarti engkau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya idi mani makukongi elo kiga makiade, elo kiga makacoy. Pastinya dua-duanya benar. Tapi makada si Andre Guruta alittiba'u duna adabin jafa. Maka coy ki nade gaga pangaderna makura-kurang ngangke iasena. Itu menurut beliau. Sehingga dengan demikian intinya adalah persoalan Sayyidina adalah khilafiyah di kalangan ulama, tetapi pastinya disepakati ulama bahwa kita perlu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, kalau Nabi dibicarakan megala de dingi rampe, tetapi sebagai kajian terakhir, pertanyaan dari salawat Ibrahimiyah, mengapa Nabi menambahkan kama sallaita ala Ibrahim? Padahal Nabi bisa saja menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, titik, tanpa menyebutkan Nabi Ibrahim. Tapi pertanyaan, mengapa salawat yang diajarkan oleh Nabi menyebut namanya Nabi Ibrahim? Seorang ulama dari Damaskus, Suriah, yang bernama Syekh Muhammad Nuaim, beliau menjelaskan hadis salawat tersebut dengan mengatakan, mengapa salawat Ibrahimiyah merupakan salawat yang paling mulia? Setidaknya ada dua alasannya. Yang pertama, karena itu diajarkan langsung oleh Nabi. Dan yang kedua, ternyata dalam salawat Ibrahimiyah bukan hanya salawat, tetapi di dalamnya ada adab dan akhlak. Yang mana buktinya ada adab dan akhlak? Kata ulama, itulah hikmahnya Nabi Muhammad menyebut namanya Nabi Ibrahim, seolah-olah beliau ingin mengajari kita sebuah adab dan akhlak. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, memang saya mulia dan dimuliakan,
Tetapi kemuliaan itu bukan milik saya seorang, tetapi masih ada orang lain yang mulia, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata ulama, salawat Ibrahimiyah isinya bukan sekedar salawat, tapi di dalamnya ada adab dan akhlak. Dan itulah hikmahnya mengapa disebut namanya Nabi Ibrahim. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, memang saya mulia dan dimuliakan, tapi kemuliaan itu bukan milik saya seorang, tapi masih ada orang lain yang mulia, termasuk di antaranya Nabi Ibrahim. Apa maknanya? Seolah-olah melalui salawat Ibrahimiyah kita ingin diingatkan, jangan takut dan malu untuk mengakui kemuliaannya orang lain. Apa engkau tonget tu tahu narekonase ni jago alena samana alena mani jago kulino nareko alena mak bicara makede ogi ku alena mak bicara samana mempak batue nataro. Padahal Nabi ingin mengajari kita, bila kita dimuliakan tetap berusaha untuk mengakui bahwa kemuliaan itu bukan milik kita seorang, pastinya masih ada orang lain yang mulia dan dimuliakan. Oleh karena itu, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ala kulli hal, kita hadir berkumpul bersama di tempat ini. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk kembali meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pastinya tanda cinta kepada Nabi yang sebenarnya bukanlah memperingati maulidnya. Sekalipun memperingati maulid Nabi adalah tanda cinta, tapi bukan ini yang sebenarnya. Tetapi bukti cinta yang sebenarnya, kata Nabi, di dalam salah satu riwayat, Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dari situlah lahir ungkapan Arab yang mengatakan, alamatul hubbi ittiba'ul mahbubi. Tanda cinta adalah mengikuti yang dicintai. Izinkan saya menutup ceramah ini dengan sebuah cerita. Cerita ini terjadi pada hari Sabtu yang lalu. Pada hari Sabtu yang lalu, kami menyampaikan pengajian di pesantren kita di Mangkoso. Mapangaji ki di pesantren Mangkoso setelah selesai salat subuh hari Sabtu yang lalu. Sementara pengajian, tiba-tiba suara saya terganggu. Walhasil, saya pun meminta anak santri untuk pergi mengambilkan air. Keluarlah salah seorang di antaranya berlari, pergi mencari air. Tidak lama kemudian, datanglah dia membawa air botol, merek Le Minerale. Utanai makedana, kenapa Le Minerale? Kenapa bukan Aqua? Kenapa bukan merek yang lain? Nabali makedana ustaz, sengaja Le Minerale, karena Le Minerale ada manis-manisnya. Namun ternyata anak santri kita ini tidak langsung menyerahkan air botol itu. Tapi wen kalinge sigali papo imondriku, ternyata dia mencari piring terlebih dahulu. Nanti setelah ada piring, baru dia letakkan botol itu di atas piring, baru dia serahkan kepada saya. Saya memahami apa makna dari sikapnya itu. Tapi saya sengaja bertanya, nah, kenapa ambil piring? Nah, saya suruh cari air. Saya mengatakan ambilkan air. Saya tidak mengatakan ambilkan piring. Ternyata makedai ta'diban wa ta'ziman. Itulah cara kami beradab dan menghormati. Makeade nenema pakalebbi. Begitu dia mengatakan makeade nenema pakalebbi, langsung saya mengatakan para kaywiyatu. Mengapa saya mengatakan para kaywiyatu? Pelihara itu. Mohon maaf, yang hilang sekarang bukan ilmu. Yang hilang sekarang adab dan akhlak. Saya ulangi, yang hilang sekarang bukan ilmu,
Tapi yang hilang sekarang adalah adab dan akhlak. Indonesia krisis bukan krisis ilmuwan, tapi Indonesia krisis karena krisis orang beradab. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita mampu menghidupkan ajaran Rasulullah yang intinya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Iya nahe melok ripak guruangi wijata. Tania pak disengep bawang elok ripak guruangi. Tapi kita perlu ajarkan kepadanya adab dan akhlak. Wengeramu pawetuku baicu. Biasa uperhatikan nenekku. Nareko napatindroi apona dia ayun cucunya. Makelo-kelong irome biasa nenekku ku napatindroi apona. Tapi apa lagunya? Lagu Riolo. Kutania ya belale. Ini nawa sabarai. Ini nawa sabaraki. Ini nawa sabaraki. Lolong gare deceng. Allah to sabaraede. Mematindrona lapunganana. Namu ambo nama cek to matindrona taro. Itu gayanya orang tua kita dulu. Ya belale nelok kelongi anakna ini nawa sabarae. Tapi sekarang tidak sedikit orang tua dia tidurkan anaknya, dia ayun anaknya, lenyek ni ya belale. Mabela ni ini nawa sabarae, tapi aga elok kelonna TikTok. Sementara napatindro anakna ma TikTok indokna. Ya ketorengi jangan sampai anak kita ini tumbuh menjadi remaja yang cinta dengan TikTok, namun ternyata jauh dari adab dan akhlak. Oleh karenanya inilah yang perlu kita hidupkan di tengah masyarakat. Nabi Muhammad diutus bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki adab dan akhlak. Saya kira yang resempa urampe dilalena kesempatan malabi. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما معصوما اللهم اجمعنا بمن تحب ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا لسان حق وصدق وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا عزا لدينك اللهم اجعلنا عزا لدينك وهديا هاديا لأمة الإسلام ولجميع البشرية السمحة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan izinkan saya menutup tausiah ini dengan sebuah ungkapan Bugis mengatakan nareko engka punnai geli nalawa caca ini nawa risamponi batu malepang sehingga kak rimulawenni naku bali sehingga toki rigilitin roku mau marepak bulo-bulo nama runnu aju tabu tepajatoka masenga sehingga kak nasabak golla naku bali sehingga toki nasabak labu nato siak galeteren rika lukue nato siruntu ri onde-ondewe. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari pimpinan Pondok Pesantren
Dede Mangkoso. Saya tidak menyebutkan titelnya lagi Bapak. Banyak sekali yang kita dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Sebagai akhir acara kita malam ini, mari kita menutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.